Bapak Ibu yang membeli mobil Toyota dari Leni, maka akan mendapatkan hadiah langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Adipras, channel yang masih info-info seputar otomotif. Hari ini saya berkunjung ke salah satu showroom Toyota, dan tepatnya kita berada di Tunas Toyota Pecenongan ya. Dan kali ini kita ditemani sama salah satu sales marketingnya, dan kali ini kita bersama Kak Leni nih, salah satu sales seniornya. Nah, buat Kak Leni, mungkin biar teman-teman pada kenal dan barangkali ada yang ingin tahu juga promo-promonya, boleh disapa dulu teman-teman Kacamata Adipras. Terima kasih Mas Pras. Halo Bapak Ibu Saudara, perkenalkan saya Leni Go dari Tunas Toyota Pecenongan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin membeli mobil Toyota, boleh menghubungi saya di 081299000677. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung di showroom saya, boleh WA saya dulu, nanti saya akan share lokasinya. Dan alamat saya ada di Jalan Pecenongan nomor 6062, Jakarta Pusat, Gambir. Patokannya ada di sebelah Hotel Retop. Bagi Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Toyota, Leni punya promo menarik nih. Yang pertama, untuk setiap pembelian cash dan kredit, maka kami akan bisa memberikan diskon spesial, diskon menarik untuk Bapak Ibu. Yang kedua, kita juga akan ada DP ringan, dimulai dari 10% aja. Contohnya mobil di samping kita Innova Ribbon, DP-nya dimulai dari 40 jutaan saja. Dan di samping saya ada Zenik yang DP-nya dimulai dari 50 jutaan saja. Di sini juga ada lagi Avanza dan Veloz dimulai dari 20 jutaan, ada Fortuner yang dimulai dari 70 jutaan, dan ada Calya yang dimulai dari 10 jutaan aja. Yang ketiga, kita ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran 3 jutaan saja, Bapak Ibu bisa memiliki dan membawa pulang mobil Toyota baru dari kami. Yang keempat, kita juga ada promo bunga 0% untuk tenor 1 tahun dan bunga-bunga ringan lainnya dimulai dari tenor 2 tahun sampai 8 tahun. Yang kelima, untuk setiap pembelian Toyota Avanza, Veloz, Rush, dan Raize, Bapak Ibu bisa mendapatkan gratis asuransi all risk selama 2 tahun. Jadi, jika Ibu Bapak kredit selama 5 tahun, cukup membayar asuransinya selama 3 tahun saja, karena 2 tahunnya sudah digratiskan. Yang keenam, kita juga punya program tukar tambah. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan Toyota baru, bisa menghubungi Leni saja. Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kami pastikan mobil lama Bapak Ibu akan mendapatkan penawaran terbaik di sini. Dan untuk mobil barunya, Ibu Bapak akan mendapatkan diskon tambahan jika membeli dan tukar tambah di sini. Lalu yang ketujuh, kita juga akan memberikan paket servis gratis, yaitu jasa, oli, dan spare part selama 60.000 km atau selama 3 tahun. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk servis lagi karena semuanya sudah digratiskan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang membeli mobil Toyota dari Leni, maka akan mendapatkan hadiah langsung berupa e-money atau voucher belanja tanpa diundi. Nah, kali ini kita bareng Kak Leni, salah satu sales senior dari Tunas Toyota Pecenongan ya. Tadi langsung disampaikan semua promo-promonya, termasuk ada diskon spesial baik pembelian cash ataupun kredit. Bahkan ada bunga 0%, ada angsuran ringan, plus ada gratis asuransi 2 tahun juga gitu ya. Jadi promonya lengkap banget. Bahkan kalau beli Toyota melalui Kak Leni, yang mungkin tidak ada di sales lain, itu bisa mendapatkan voucher belanja atau e-money tanpa diundi. Jadi beli langsung dapat. Jadi promonya banyak banget. Untuk itu teman-teman yang cari mobil Toyota, nggak perlu ragu lagi, langsung hubungi Kak Leni, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini tentunya nanti kita sambung dengan membongkar unit. Kali ini kita akan membongkar 2 unit sekaligus, di mana ada Toyota New Kijang Innova Ribbon GAT diesel versus Innova Zenik G bensin. Nah, kira-kira dengan harga yang hampir sama, kira-kira mana yang lebih worth it untuk dimiliki? Untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam.
Nah, sebelum kita bongkar perbandingannya, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Toyota Kijang Innova Reborn ataupun Zenik ataupun bahkan Toyota tipe-tipe lainnya, teman-teman jangan lupa cek di kolom deskripsi, klik judulnya, di bawahnya sudah kita lampirkan harga lengkap Toyota di bulan ini. Oke, kita mulai bongkar ya perbandingan antara Innova Reborn G diesel versus Innova Zenik G bensin. Kita lihat di sini untuk detail dari lampunya. Untuk Innova Reborn diesel ini masih bolam halogen. Untuk lampu utamanya, lampu senjanya juga halogen dengan aksen warna chrome ya di atas bawahnya. Untuk lampu sennya bolam halogen di bagian bawah sini ya dengan housing warna black dove. Tapi untuk Innova Reborn G diesel sudah dilengkapi dengan lampu fog lamp berwarna halogen. Lalu kita lihat di sini untuk detail dari lampu Zenik, dia sudah lebih modern karena sudah LED multi reflektor ya, jadi sudah warna putih. Untuk lampu senjanya dia sudah LED juga, lampu sennya sayangnya masih bolam halogen dan dia agak satu tempat dengan lampu utamanya ya. Dan di bawahnya dia polos, tidak ada apapun, hanya ada housing atau cover berwarna black dove dengan motif-motif honeycomb gitu ya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Innova Reborn GAT diesel 2024, dan ini ada tampak keseluruhan wajah depan dari Innova Zenik tipe G bensin 2024, dan ini adalah perbandingan antara Innova G Reborn diesel versus Innova Zenik G 2024. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Innova Reborn dan juga Innova Zenik yang kita bongkar kali ini berbeda ya, walaupun secara harga ini hampir sama gitu ya. Jadi untuk Innova Reborn ini kebetulan yang kita bongkar adalah yang diesel, jadi dilengkapi dengan mesin diesel 2400 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi VNT intercooler. Di mana dengan mesin ini Toyota Innova Reborn diesel ini dia memiliki tenaga di 149 PS pada 3400 rpm dan torsi maksimal di 36,7 kgm pada 1200 sampai 2600 rpm. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya juga sudah dilengkapi dengan peredam, serta untuk Innova Reborn diesel ini dia berpenggerak roda belakang. Lalu kita bandingkan untuk Innova Zenik bensin ya. Ini dilengkapi dengan mesin bensin 2000 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi dual VVT-i. Di mana dengan mesin ini Innova Zenik G bensin ini dia memiliki tenaga yang justru lebih besar, yaitu di 174 PS pada 6600 rpm dan torsi maksimal di 20,9 kgm pada 4500 sampai 4900 rpm. Jadi secara tenaganya lebih besar, tapi secara torsinya dia lebih kecil gitu ya. Dan untuk Innova Zenik itu berpenggerak roda depan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin suka dengan karakter penggerak roda belakang, boleh pilih Reborn. Dan untuk yang suka dengan karakter penggerak roda depan yang tentunya akan lebih nyaman, teman-teman bisa pilih Zenik. Tapi untuk yang Zenik yang tipe G belum dilengkapi dengan peredam pada kap mesinnya. Sekarang kita bandingkan eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya untuk Innova G diesel Reborn ini dilengkapi dengan velg R16, warnanya dia two tone polish dengan profil ban di 205/65. Rem depannya juga sudah cakram yang sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan Hill Start Assist. Lalu kita lihat untuk roda dari Innova Zenik G, dia tidak ada perbedaan ya, secara ukuran velg sama R16 tapi warnanya full silver ya, dengan model yang beda juga, dengan profil ban yang sama di 205/65 juga. Rem depannya juga sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan Hill Start Assist juga ya. Untuk Innova Reborn dia nggak ada over fender, hanya ada mudguard di belakangnya. Sedangkan untuk Innova Zenik tipe G dia sudah ada over fender di atas rodanya yang seolah-olah menyambung sampai ke roda belakangnya, tapi tidak ada mudguardnya. Lalu untuk spionnya ini tidak ada perbedaan ya, karena untuk spionnya sama-sama covernya warna body, sama-sama dilengkapi dengan lampu sen, pengaturan kacanya juga sama-sama elektrik, dan dua-duanya belum bisa dilipat buka otomatis juga, tidak ada perbedaan. Lalu di atas kacanya ini sama-sama ada talang air juga ya untuk kaca depan belakangnya. Untuk handle pintunya untuk Innova Reborn sudah model tarik warna body tapi belum ada akses smart entry-nya. Sedangkan untuk Innova Zenik dia
model tarik warna body juga, tapi sudah ada akses smart entry-nya karena kuncinya sudah keyless. Kemudian untuk handle pintu belakangnya juga model tarik warna body tidak ada perbedaan. Dan untuk roda belakangnya tentunya sama dengan depannya, sama-sama R16. Dan untuk pengereman di roda belakangnya untuk Innova Ribbon G diesel dia masih rem yang tromol, sedangkan untuk yang Innova Zenic tipe G bensin sudah dilengkapi dengan rem yang sudah cakram. Jadi depan-depannya sudah cakram semuanya. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior samping dari Toyota Kijang Innova Ribbon GAT Diesel 2024. Dan ini adalah eksterior samping dari Kijang Innova Zenic GAT bensin 2024. Sekarang kita bongkar untuk perbandingan eksterior belakangnya. Dari atas untuk antenanya modelnya sama-sama model sirip view atau shark fin ya. Warna body sama, tidak ada perbedaan. Lalu di atas ini juga sama-sama ada roof spoiler. Walaupun untuk Innova Ribbon kelihatan lebih panjang gitu ya, dan di tengahnya juga sama-sama ada stop lamp juga, tidak ada perbedaan. Lalu untuk kacanya ini sama-sama belum ada kaca defoggernya, jadi belum anti-embun, dan sudah sama-sama dilengkapi dengan wiper belakang juga. Di bagian tengah untuk Innova Ribbon G diesel dia hanya ada logo Toyota berwarna chrome, dan untuk garisnya full di finishing warna body ya. Sedangkan untuk Innova Zenic tipe G dia ada tambahan garnish list berwarna chrome di bagian atas bawah kacanya, jadi tampak kelihatan lebih elegan. Lalu di bagian tengahnya sama-sama dilengkapi dengan kamera belakang untuk keamanan saat mundurnya ya. Dan perbedaan lain tentunya di sini untuk lampunya, untuk Innova Ribbon modelnya kayak bumerang, untuk lampu belakang, lampu rem, lampu sen, lampu mundur semuanya bolam halogen. Tapi untuk Innova Zenic dia modelnya sekarang lebih simple ya, kelihatan lebih sederhana, tapi untuk lampu rem dan belakangnya sudah LED, lampu mundur dan lampu sennya dia masih bolam halogen. Untuk emblem-emblemnya, untuk Innova Zenic tipe G, dia ada emblem Kijang Innova Zenic berwarna chrome di bagian kanannya, dan di bagian kirinya dia polos, tidak ada emblem apapun. Sedangkan untuk Innova Ribbon dia ada emblem Kijang Innova 2.4G di bagian kanannya, dan di kirinya dia ada emblem Innova berwarna chrome. Dan kita lihat di bumper tengahnya ini sama-sama dilengkapi dengan 2 titik sensor ya, baik Innova Ribbon ataupun Zenic sama-sama ada 2 sensor parking juga, selain ada kamera juga. Dan untuk Innova Ribbon ini untuk bumper bawahnya dia full warna body lengkap dengan 2 lampu reflektor kanan dan kiri. Dan untuk Innova Zenic bumper bawahnya ini full di finishing warna black dove ya, dan kelihatan lebih lebar, serta kanan kirinya ada aksen-aksen warna black dove dengan motif honeycomb, serta dilengkapi juga dengan 2 lampu reflektor kanan dan kirinya. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior belakang dari Toyota Kijang Innova Ribbon GAT Diesel 2024. Dan ini adalah tampak belakang dari Innova Zenic tipe G bensin 2024. Dan ini adalah perbandingan antara Innova Ribbon versus Innova Zenic tipe G 2024. Nah, untuk remote-nya, untuk tampilan secara keseluruhannya hampir sama ya sekilas, tapi ini beda nih, karena kalau Innova Ribbon itu dia masih kunci colok ya, jadi modelnya jackknife kayak gini, kalau ditekan kuncinya keluar anak kunci kayak gini, karena dia masih kunci colok. Kemudian ada tombol lock dan unlock di bagian sininya ya. Kemudian untuk Innova Zenic dia sudah full, dia smart key atau keyless ya, jadi hanya model remote, tidak ada anak kuncinya lagi, modelnya seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman mau buka Innova Ribbon ini tentunya harus selalu dari remote nih, karena belum keyless. Jadi kalau mau buka ya pencet di tombol unlocknya gitu ya. Dan ini saat dibuka juga hanya lampu sen karena belum bisa terlipat otomatis untuk spionnya. Sedangkan kalau untuk Innova Zenic, kalau kita kantongin pun nggak ngeluarin kunci karena dia sudah keyless. Di sini ada 2 garis. Kalau kita scan, nah ini kita sudah bisa mengunci, atau kalau mau buka ya scan lagi aja gitu ya. Ini sudah bisa kita buka lock dari pintu-pintunya. Jadi untuk Innova Zenic dia kuncinya lebih modern karena sudah keyless atau smart key. Untuk door depannya ini juga belum ada perubahan. Untuk Innova G Diesel Ribbon ini juga didominasi warna hitam dengan full bahan plastik semuanya, kecuali di bagian armrestnya yang sudah ada lapisan fabric warna coklat. Handle pintunya warna hitam juga, pada tombol-tombolnya juga warna hitam ya. Untuk tombol central lock, kemudian ada tombol untuk pengaturan power window-nya, dan ada untuk pengaturan kaca spionnya yang belum bisa dilipat juga. Lalu di atas ini dia juga mendapatkan tweeter atau speaker tambahan, dan di paling bawahnya dia ada speaker kanan kiri, ada 1 cup holder, dan ada door pocket juga. Kemudian ada lampu tambahan berwarna merah. Kita masuk ke dalam.
Nah, di dalam nuansa dashboardnya juga tidak ada perubahan, jadi modelnya masih ada lekukan dengan aksen warna dark silver juga ya, dengan head unit yang masih tertanam di dalam. Kemudian di bagian kanannya kisi chassis-nya full warna black juga, sedikit ada tambahan list warna silver ya, dan agak ada motif-motif wajik-wajiknya. Di sini dia ada tempat penyimpanan nih, jadi kalau dibuka bisa untuk naruh botol minum, tentunya bisa sejuk ya karena di depan kisi AC langsung. Lalu di baling bawahnya di sini dia ada security system, kemudian ada gas dan rem saja ya, karena untuk ribbon yang kita bongkar kali ini adalah yang matic-nya. Dan untuk ban joknya juga tidak ada perubahan karena masih full bahan fabric warna coklat-coklat dengan motif-motif di tengahnya. Kemudian untuk pengaturan sandarannya juga di sini masih manual, tapi sudah ada pengaturan ketinggian jok ya, manual juga, dan untuk maju mundurnya dia juga masih manual. Untuk setirnya ini juga masih belum ada perubahan, modelnya 4 spoke standar seperti ini dan belum dilapis kulit juga ya. Di bagian tengahnya ada logo Toyota berwarna chrome serta sudah dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi. Jadi untuk airbagnya juga masih sama, ada airbag di pengemudi, penumpang depan, dan di bagian lutut pengemudi juga. Jadi hanya 3 airbag depan aja, samping-sampingnya tidak ada airbag. Lalu di bagian kanan ada tombol untuk pengaturan MID-nya atau displaynya. Di kirinya ada pengaturan untuk head unit audionya, lengkap untuk mengangkat telepon juga. Lalu untuk setirnya ini juga bisa diatur. Jadi bisa naik turun dan juga bisa maju mundur ya. Jadi sudah cukup lengkap, sudah tilt dan teleskopik. Di belakang setir sebelah kanan ada salah satu lampu-lampunya, dan di kiri ada salah satu bahkan wiper depan dan belakangnya masih standar. Untuk menyalakan mesin, sekali lagi ya, kuncinya masih colok kayak gini. Jadi kita injek rem, lalu kita masukkan kuncinya di sebelah kanan. Kita nyalakan. Saat dinyalakan kita lihat tampilan speedometernya juga masih standar analog kayak gini ya, dengan aksen cahaya warna putih di sini, RPM-nya di kiri, di kanannya untuk kecepatannya, dan di tengahnya MID-nya pun sangat minim ya, alias standar juga gitu ya, walaupun secara informasi tentunya cukup banyak juga ya, seperti odo trip, pintu terbuka, kemudian untuk BBM gitu ya, standar lainnya gitu ya. Jadi masih analog atau standar kayak gini. Di tengah di sini untuk head unit audionya juga masih di tengah ya, di dalam gitu. Jadi belum yang floating juga. Di sini ada radio, kemudian kita cek fitur-fitur lainnya. Dia ada koneksi untuk USB, kemudian ada tailing. Jadi aplikasi untuk mirroring ke handphone itu hanya tailing juga. Jadi belum dilengkapi dengan Android Auto ataupun Apple CarPlay ya. Ada radio standar, M Toyota, tanggal, dan pengaturan nada standar ya. Dan kalau dirubah ke mundur, dia sudah dilengkapi dengan kamera belakang, jadi tidak ada kamera 360 juga. Jadi secara unit ya masih standar kayak gini, bahkan belum ada Android Auto, Apple CarPlay juga. Pengaturan AC-nya di bawahnya sini juga modelnya masih analog, jadi masih model tombol-tombol putar kayak gini ya, manual. Kemudian di bagian atasnya dia ada tombol untuk menyalakan lampu hazard, lengkap dengan jam digital juga di samping kanannya. Dan di kanan kirinya juga ada kisi AC utamanya ya, di bagian tengah ada 2. Dan kemudian di bagian bawah sini dia ada eco mode dan juga power mode juga. Kemudian ada tombol VSC juga di samping sini. Dan secara keseluruhan tampilan dashboardnya ini masih belum ada perubahan juga dari generasi sebelumnya. Jadi modelnya masih lekukan kayak gini ya. Ya tampak sporty juga, kelihatan elegan juga. Tapi ya sayangnya untuk head unitnya masih tertanam di dalam, belum yang floating kayak mobil-mobil zaman sekarang. Kemudian di bawah sini dia juga ada power outlet ya, di dalam sini untuk ngecas tentunya bisa, lengkap dengan tempat penyimpanan terbuka yang cukup besar di depan sini, dan di belakangnya juga ada 2 tempat penyimpanan lagi kecil-kecil kayak gini. Untuk rem tangannya di sini juga masih model tarik ya, tombolnya warna chrome, ada cup holder juga satu di sini, dan di sini juga ada console box tapi belum dilapis kulit, jadi masih bahan plastik. Dan kalau dibuka ini cukup besar ya untuk penyimpanan dan cukup dalam juga. Kemudian di bawah sini dia juga ada tempat penyimpanan tertutup ya, laci yang cukup besar. Menariknya di atasnya juga ada tempat penyimpanan lagi, tertutup juga kayak gini, praktis. Bahkan kalau naruh botol minum bisa sejuk juga karena ada hembusan AC yang ke arah sini juga ya. Lalu di bagian atasnya di sini juga ada aksen warna dark silver gitu ya, dengan motif-motif wajik-wajik. Kemudian di bagian atas ada airbag untuk penumpang depan, dan di pojokan dia juga ada tweeter atau speaker tambahan ya, dengan ornamen AC yang warna hitam juga ya. Dan menariknya di bawah AC-nya dia juga ada tempat penyimpanan untuk cup holder yang bisa dibuka, praktis kayak gini juga. Kemudian di bagian atasnya juga standar ada sun visor lengkap dengan kaca yang bisa dibuka tutup. Lalu di sini juga ada pegangan tangan yang sudah retract. Di tengahnya ada lampu cabin ya. Ini masih warna kuning standar lengkap dengan indikator terkoneksi ke pintu-pintu yang terbuka.
Lalu di bagian tengahnya juga ada tempat penyimpanan kacamata di sini, dan juga ada spion dalam di depan ini ya, yang masih standar juga. Dan di bagian kanan ada sun visor juga di bagian pengemudi, lengkap dengan kaca yang bisa dibuka tutup juga tanpa lampu tambahan. Kemudian pada seat beltnya ini juga sudah 3 titik penguncian kanan kiri ya, yang tentunya sudah ada teknologi pro tensioner dan force limiter untuk keamanannya. Dan untuk headrestnya ini sudah adjustable juga kanan kiri, tapi tentunya belum dilapis kulit karena jok-joknya belum dilapis kulit. Dan di bagian bawah ada apar dan juga satu set karpet alas dengan emblem Innova. Untuk door trim depannya Innova Scenic tipe G ini hampir sama sebenarnya, didominasi warna hitam juga dan ada warna coklatnya tapi lebih lebar ya karena dia sampai di atasnya. Tapi bahannya ini nggak soft touch, jadi plastik keras, belum dilapis bahan fabric. Lalu di sini untuk handle pintunya sudah di finishing warna chrome ya, jadi kelihatan lebih elegan, lengkap dengan aksen warna silver di bawahnya, jadi lebih elegan sedikit. Ada laci terbuka di atas ini. Tombol-tombolnya sama ya, untuk power window-nya auto di bagian driver aja, kemudian ada tombol central lock, dan untuk pengaturan spionnya juga tidak ada untuk melipat spion ya. Kemudian di bawah ada speaker untuk pintu kanan kiri, ada cup holder dan ada door pocket. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya ini juga didominasi warna hitam dan ada warna coklatnya di bagian tengahnya, tapi untuk head unitnya dia lebih ke floating ya, jadi kelihatan kekinian juga. Kemudian di bagian kanan speakernya itu di bagian pojok sini ya, tertanam di dalam. Kemudian di bagian tengah ini tadi ya ada warna coklatnya lengkap dengan list warna silver. Kemudian di sini juga ada untuk menaruh botol minum ya, tentunya akan dingin juga. Dan di bawah ada tombol security system juga ya, dan di paling bawah tentunya ada gas dan rem juga, karena yang kita bongkar juga yang Matic dan Innova Scenic hanya Matic, tidak ada manualnya. Lalu untuk ban joknya ini juga masih ban full fabric, warna hitam di kanan kirinya, di tengahnya warna coklat dengan motif-motif wajik-wajik. Pengaturan sandarannya juga sama manual, ada pengaturan ketinggian jok sama juga ya, manual juga. Untuk maju mundurnya dia juga masih manual. Untuk setirnya untuk Innova Scenic G ini modelnya 3 spoke ya, dan belum dilapis kulit juga. Kanan kirinya ada aksen-aksen warna silver tipis-tipis, di bawahnya juga warna silver yang lebih lebar. Kemudian ada logo Toyota berwarna chrome di tengahnya, dan sudah dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi. Dan airbag untuk Innova Scenic yang G ini hanya 2 ya, di setir dan penumpang depannya, jadi di lututnya nggak ada. Kemudian ini setirnya juga bisa diatur naik turun juga, maju mundur juga, jadi sama ya. Kemudian di bagian kanannya dia ada salah satu makan lampu-lampunya. Ini menariknya ada pilihan auto juga, dan di kirinya dia ada salah satu makan wiper depan dan belakang yang masih standar. Untuk menyalakan mesin berbeda dengan Innova Reborn yang masih colok, untuk Scenic yang G ini sudah keyless ya. Jadi cukup injak rem, tekan tombol yang di kiri setirnya. Kita nyalakan. Saat dinyalakan kita lihat tampilan dari speedometernya ini secara keseluruhan masih analog, tapi tampilannya terlihat lebih modern ya, dengan MID yang lebih besar dan sudah full TFT seperti ini ya. Jadi keterangan-keterangan di MID-nya kelihatan lebih animasi gitu ya, kayak gambar mobilnya lebih jelas, terus info-info yang lainnya juga kelihatan lebih jelas, termasuk odo trip, ada kilometer yang ditempuh. Dan di kiri ini model jarum ya, ini untuk RPM-nya, di kanan untuk kecepatannya masih analog ya. Ya walaupun masih analog tapi masih terlihat lebih modern dari yang ada di Innova Reborn, karena untuk MID-nya lebih besar dan sudah digital. Di tengah untuk head unit audionya ini sudah layar floating ya, jadi kelihatan desainnya lebih modern gitu ya. Kemudian untuk fitur-fiturnya juga ada radio di sini. Kemudian ada Android Auto, Apple CarPlay, ada Tailing juga, jadi lebih lengkap juga fitur-fiturnya. Ada M Toyota. Kemudian dia juga ada kamera 360 juga gitu ya. Jadi secara fitur lebih lengkap dan modelnya juga lebih modern karena sudah floating kayak mobil zaman sekarang. Lalu di bawahnya ada sisi AC dengan list-list warna silver juga. Di tengahnya ada tombol untuk menyalakan lampu hajat, dan di bawahnya ada pengaturan AC-nya yang sudah digital ya. Untuk pengaturan suhu dan kipasnya di kanan, ada untuk menyalakan AC belakangnya, blowernya. Kemudian di bawah sini ada pilihan auto juga ya, jadi sudah auto climate. Ada untuk menyalakan front defogger juga, dan untuk sirkulasi udaranya juga ya. Jadi modelnya juga kelihatan lebih modern dan kelihatan elegan ya, apalagi berwarna black glossy kayak gini, lengkap dengan aksen-aksen warna silver di kanan kirinya. Untuk model tuas transmisinya dia agak ke atas ini, jadi modelnya seperti ini. Di sini pilihannya dia parkir, mundur, netral, drive, dan ada manualnya. Jadi sudah Triptonic juga gitu ya. Selain transmisinya sudah CVT. Untuk rem tangannya di sini juga lebih modern karena sudah model tombol ya, elektrik kayak gini, lengkap dengan auto hold juga. Ada pilihan eco mode juga di sini, dan di sini juga ada tombol untuk mengaktifkan VSC atau traction controlnya. Dan secara keseluruhan tampilan dashboardnya ini secara keseluruhan ya kelihatan lebih modern ya, karena memang nampak lebih
Simple tapi kelihatan lebih elegan. Tapi menariknya kalau Innova Zenik di sini dia ada 2 port USB ya. Ini model Type-C, jadi tinggal colok kabel aja, nggak perlu tambahan alat colok lagi gitu ya. Kemudian dia juga ada 2 cup holder dengan list warna silver ya, jadi tampak elegan. Lalu untuk konsol boxnya juga kelihatan lebih besar karena lebih panjang ya. Dan bukanya ini sedikit disayangkan, memang dia mengarah ke penumpang depan ya, jadi kurang ergonomis. Seharusnya kalau ke belakang lebih ergonomis gitu ya. Dan untuk boxnya ini lebih besar dan lebih dalam daripada yang ada di Innova Reborn. Untuk laci utamanya di depan sini sama ya, tapi ini kelihatan lebih panjang dan di atasnya juga ada laci terbuka di sini ya. Jadi kalau Reborn tadi tertutup, ini dia terbuka. Tapi menariknya dia ada power outlet di sini gitu ya. Jadi ada untuk ngecas lagi di atas ini, dan di atasnya tadi ada warna coklat yang masih bahan plastik ya, lengkap dengan list warna silver. Begitu pula dengan kisi AC-nya juga ada aksen-aksen warna silvernya, dan di bawahnya juga ada tempat menyimpan cup holder yang tentunya bisa dingin ya karena di sana. Dan di atas juga ada airbag untuk penumpang depan, plus ada speaker atau tweeter tambahan di bagian pojokan-pojokannya. Kemudian di bagian plafon atas ini hampir mirip-mirip ya, ada 2 sun visor kanan kiri, tapi sayangnya nggak ada kaca dan lampunya gitu ya. Beda sama Reborn tadi sudah ada kaca bisa buka tutup. Kemudian di sini dia juga ada pegangan tangan di bagian kirinya, di tengahnya ada lampu kabinnya, ini masih warna kuning juga sama, tapi tidak ada tempat untuk menyimpan kacamata ya kalau untuk di Zenik. Dan di sini untuk spion dalamnya juga masih standar, tidak ada perbedaan. Kemudian untuk seatbeltnya juga sama ya, jadi sudah 3 titik penguncian kanan kiri dengan protection dan force limiter juga untuk keamanan. Begitu pula dengan headrestnya juga masih belum dilapis kulit ya, tapi ini warna hitam. Dan di bagian bawah dia juga ada karpet, alas, dan juga 1 buah apar di pojokan. Sekarang kita bongkar untuk interior di baris keduanya ya. Kita buka. Untuk door trim di baris keduanya juga sama kayak depannya ya. Untuk Innova Reborn Diesel GAT Diesel, ini kita lihat di sini ada warna coklat di bagian armrestnya, bahan fabric gitu ya, belum bahan kulit. Lalu di sini juga handle pintunya masih full warna hitam. Tombol untuk power window-nya warna hitam juga. Ada laci kecil di atas ini. Di bawah dia ada cup holder, ada door pocket, kemudian ada speaker, dan juga ada lampu tambahan juga warna merah. Kita masuk ke dalam. Nah, kita sudah berada di baris kedua dari Innova GAT Diesel Reborn ya. Dan kita lihat ruangan Innova ya begini ya, cukup luas. Dari lutut saya ke depan dengan jok depan sudah saya mundurin, masih jauh banget. Kemudian di bagian headroomnya juga masih cukup tinggi. Dari tinggi saya 167-an, ini masih 10 jari juga ya untuk jaraknya, jadi cukup nyaman. Kanan kirinya juga ada pegangan tangan yang sudah retract lengkap dengan gantungan. Di tengah ini ada AC double blower, ada 2 blower dengan pengaturannya di tengahnya. Kemudian untuk lampu kabinnya ini masih warna kuning juga ya. Kemudian untuk joknya dia juga ada seat belt, 3 titik penguncian di kanan kiri, bahkan di bagian tengahnya juga sudah 3 titik penguncian dari atas sini juga, jadi semuanya sudah 3 titik penguncian. Lalu di atas jok juga ada 3 headrest ya, bahkan di tengahnya ada headrest juga. Dan kita lihat di sini dia juga ada isofix nih, jadi teman-teman kalau mau nambah kursi baby dia bisa diikat di sini. Kemudian di depannya juga ada kantong-kantong 2 ya kanan kiri, lengkap dengan gantungan juga nih kanan kiri yang bisa mengangkat beban hingga 4 kg. Dan di paling bawah di sini juga tetap dilengkapi power outlet juga untuk di area baris keduanya. Sekarang kita bandingkan interior baris kedua dari Innova Zenik J ya. Kita buka. Nah, door trimnya sama kayak depannya. Jadi kalau Zenik coklatnya lebih lebar ya, sampai di bagian atas, tapi bahannya masih plastik keras. Tadi ada lapisan bahan fabriknya. Lalu untuk handle pintunya dia sudah dilapis chrome, jadi kelihatan lebih elegan. Ada aksen warna silver juga, menambah elegan juga. Lalu ada laci terbuka kecil di atas, ada tombol power window belakangnya, dan di bawah dia ada speaker, ada cup holder, dan ada door pocket juga. Lalu ada lampu tambahan juga di bawah. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Innova Zenik bensin ya. Secara ruang cabin ini terlihat jauh lebih luas daripada yang ada di Innova Reborn tadi. Jadi kita lihat ya, jaraknya jauh banget. Bahkan kalau dimajuin pun, nah mungkin Innova Zenik segini nih. Kalau ini dia bisa sampai segini kalau mundur full gitu. Jadi benar-benar lebih lega juga gitu ya. Lalu di bagian atas plafonnya ini ya hampir mirip-mirip ya. Ini lebih tinggi sedikit juga, jadi 10 jari lebih. Kanan kirinya juga ada pegangan tangan retract yang sudah ada gantungannya juga kanan kiri. Terus AC double blowernya di kanan kiri juga ya sama.
Kemudian di sini dia juga ada lampu cabinnya masih warna kuning juga. Kemudian pada seat beltnya ini juga 3 titik penguncian, termasuk di baris ketiganya juga 3 titik penguncian ya. Jadi dari atas ini juga. Lalu di bagian headrestnya juga sama, 3 headrest sudah adjustable semuanya sama. Ada isofix juga sama. Kemudian di depannya juga ada kantong-kantong kanan kiri. Untuk gantungannya dia hanya di kiri aja ya. Jadi kanannya nggak ada. Kalau di ribbon tadi ada 2 gitu ya. Tapi yang menarik di tengah ini dia ada pengaturan untuk AC-nya yang sudah digital juga. Lengkap dengan 2 port USB. Ini sudah model Type-C dua-duanya gitu ya. Jadi lebih praktis. Jadi di area ruang baris keduanya ini terlihat lebih ada pembaruan sedikit ya dibandingkan yang ada di ribbon. Sekarang kita masuk ke baris ketiganya ya. Pelipatan jok tengah ini cukup simpel, sekali jebretan sudah bisa terlipat full kayak gini. Jadi aksesnya jadi luas ya. Kita masuk. Nah di dalam ini kalau jok tengahnya dia full ke belakang, memang ini nggak ada jarak gitu ya. Jadi teman-teman perlu bagi dengan tengahnya nanti supaya di sini nyaman gitu. Dan di sini juga bisa diatur untuk sandaran jok baris ketiganya. Dan ini kemiringannya cukup jauh gitu ya, cukup bener-bener nyaman gitu, relax gitu ya. Lalu di kanan kirinya juga ada headrest 2 kanan kiri yang sudah adjustable, bahkan di tengahnya juga bisa ditambahkan headrest kalau lagi bertiga juga. Dan headrestnya disimpan di bagasi ya, jadi kalau bertiga bisa dipasang juga. Kemudian di kanan kirinya, di sini juga ada seat belt dengan 3 titik penguncian kanan kiri, plus dia juga ada seat belt untuk tengahnya juga. Jadi ini diperuntukkan untuk 3 orang, badan yang kecil kayak saya gini mungkin ya masih cukup nyaman ya, karena seat beltnya ada 3, headrestnya ada 3 juga. Kanan kirinya di sini juga ada tempat-tempat penyimpanan lagi ya, kanan kiri, dan di bagian atas juga ada pegangan tangan kanan kiri yang sudah retract. Bahkan dia AC double blowernya itu sampai di baris ketiganya juga gitu, jadi adem sampai belakang. Jadi memang ngomongin Innova, Ribbon, Zenix semuanya sangat nyaman sampai di baris ketiganya. Nah untuk masuk ke akses baris ketiganya, kalau Innova Ribbon tadi bisa dilipat full ke depan gitu ya, kali ini nggak bisa nih. Ini hanya bisa dimiringin sandarannya, tapi jangan khawatir, bisa digeser ke depan kayak gini dan gesernya jauh. Jadi di sini juga tetap longgar gitu ya. Jadi kalau untuk masuk ini juga cukup longgar juga gitu ya. Nah di baris ketiganya, kalau jok tengahnya mundur full, sandarannya belum kita miringin, ini ya kurang lebih sama ya, karena nempel juga. Jadi di sana tadi lebih jauh ya, jadi bisa digeser nanti dibagi. Atau kalau dimiringin aja untuk sandarannya, nah ini kemiringannya ada 2 ya, 2 kali, bisa kayak gini. Atau full, dia lebih jauh lagi kayak gini. Jadi lebih rebah lagi dibandingkan yang ada di ribbon. Nah ini langsung dapat jarak gitu ya. Jadi tetap kelihatan lebih nyaman ini sedikit gitu ya. Dan di kanan kirinya di sini juga ada headrest 2 yang sudah adjustable, bahkan di tengahnya juga sama, bisa dipasang headrest yang ada di bagasi juga. Jadi kalau bertiga tetap dapat headrest semuanya. Untuk seat beltnya juga ada 3 juga ya, jadi 2 kanan kiri sudah 3 titik penguncian, di atasnya juga 3 titik penguncian. Jadi semua headrestnya Ribbon dan Zenix juga 3 titik penguncian semuanya, ada 3 di area baris ketiganya. Kanan kirinya di sini juga ada laci-laci penyimpanan ya, kanan kiri cup holder dan laci terbuka. Dan untuk yang Zenix dia bahkan sudah ada port outlet di belakang sini. Jadi kalau mau ngecas, ini yang model standar ya, colok, di belakang sini ada power outlet juga. Lalu di bagian atasnya juga ada pegangan tangan kanan kiri ya, fix. Kemudian di depannya lagi dia ada AC double blowernya sampai di baris ketiga juga gitu. Jadi ya secara keseluruhan mungkin ini akan sedikit lebih nyaman ya, karena lebih miring juga joknya. Sekarang kita bongkar untuk perbandingan bagasinya. Kita buka dari Innova Ribbon ya. Bukanya manual, dan kita lihat bagasi Innova mobil 3 baris, nggak terlalu luas tapi ya lumayan, masih ada bagasi seperti ini. Dan ini ada headrest yang baris ketiganya tadi ya, disimpan di belakang ini, bisa dipasang. Jadi kalau bertiga jangan khawatir, tengahnya tetap ada headrest kayak gini ya. Dan kalau teman-teman perlu bagasi yang lebih luas, ini bisa kita lipat jok baris ketiganya. Ini dia masih ke kanan kiri ya. Untuk Innova diikat di samping kayak gini. Begitu pula dengan sampingnya. Ini juga tarik sekali tarikan ke
kiri ya. Nah, jadi memang ini akan makan space sedikit karena pelipatannya dia kanan ke kiri kayak gini ya, nggak bisa rata dengan lantai. Dan menariknya di samping sini, dia juga ada tempat penyimpanan toolkit dan dongkraknya disimpan di sini, jadi cukup praktis juga kalau teman-teman cari gitu ya, cukup gampang carinya. Kemudian di bagian kanannya dia ada lampu penerangan ya, ini masih warna kuning yang ada saklarnya juga di belakang sini. Nah, jadi untuk Innova Reborn bagasinya kurang lebih seperti ini. Kita tutup. Kita bandingkan dengan Innova Zeniq tipe G ya, bukanya juga sama, masih manual juga. Dan kita lihat secara ukuran bagasi sebenarnya nggak terlalu beda jauh gitu ya. Cuman bedanya kalau Innova Zeniq yang G, ini ada storage nih, jadi ada penyimpanan yang agak menjorok ke bawah. Dan sayangnya dia nggak dapat tutup nih kalau yang tipe G, beda sama yang tipe V. Jadi ya kayak jeglok kayak gini ya, atau agak ke dalam kayak gini, nggak rata dengan lantai gitu ya. Kemudian di bagian kirinya dia ada headrest baris ketiganya juga ya, bisa dipasang juga sama kayak gini. Dan kalau pelipatan joknya ini beda ya, karena Innova Zeniq ini ngelipatnya sekali aja ke depan, kanan kiri ya, bisa juga. Dan seharusnya ini bisa rata dengan lantai nih, kalau seandainya dia storage-nya ini ada tutupnya kayak yang di V atau yang di Q gitu ya. Sayangnya karena ini nggak ada penutup, jadi nggak rata dengan lantai kayak gini jadinya malah gitu ya. Kemudian di bagian kiri ini dia juga ada tempat penyimpanan untuk toolkit dan dongkraknya sama juga. Dan di bagian kanannya dia ada lampu penerangan juga warna kuning, sama juga, tidak ada perbedaan. Jadi untuk bagasi dari Innova Zeniq G, dia modelnya seperti ini. Kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap perbandingan antara Innova Reborn GAT Diesel versus Innova Zeniq Bensin 2024 ya. Jadi teman-teman tadi sudah lihat perbandingan seperti apa dengan harga yang mirip-mirip. Kira-kira menurut teman-teman mana yang lebih worth it dimiliki? Teman-teman boleh komentar di bawah. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Toyota Innova Reborn ataupun Innova Zeniq ataupun Toyota tipe-tipe lainnya, teman-teman jangan sungkan-sungkan, jangan lupa langsung hubungin Kak Leni. Nomornya di bawah, yang mau janjian test drive langsung janjian aja, atau bahkan minta hitungan kredit secara budgetnya teman-teman. Pokoknya didiskusikan aja sama Kak Leni, hubungi nomor yang di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras. Dan saya Leni Go. Pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.